Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Project Kreatif Dr. Sim dan Cik Patin sebagai tutor. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kertas kerja atau proposal untuk Project Kreatif dan juga untuk Project Final Year. Dan tajuk saya adalah menganalisis plot dan unsur feminisme yang terdapat dalam film Supergirl, Wonder Woman, dan Captain Marvel. Nama saya Riksuna Junin, memegang nomor metrik PE 18110868. Sebagai pengenalan terhadap kajian ini, yaitu latar belakang kajian, seperti yang kita tahu bahwa film-film fantasi barat ini sering mendapat banyak sambutan daripada kalangan masyarakat di seluruh dunia. Sambutan masyarakat ini tidak mengira antara faktor umur dan jantina. Antara yang mempengaruhi keterujaan penonton terhadap film-film barat ini adalah struktur plot yang menarik dalam film mereka. Dalam penyelidikan ini, saya akan mengkaji tentang 3 film, yaitu yang pertama Supergirl, yang kedua Wonder Woman, dan yang ketiga merupakan Captain Marvel. Yang pertama yaitu Supergirl. Film ini mulai ditayangkan pada tahun 1984 yang telah diterbitkan oleh Timothy Burrill dan pengarangnya merupakan Jeannot Square, dan ia mulai ditayangkan pada tahun 1984 di United Kingdom. Film ini berdurasi selama 124 menit. Film yang kedua saya kaji ialah Wonder Woman. Ia mulai ditayangkan pada tahun 2017 dan ia telah diterbitkan oleh Charles Robin, Deborah, Zack, dan juga Richard. Pengarang film ini ialah Patty Jenkins, dan film ini berdurasi selama 141 menit. Film ketiga yang saya kaji bertajuk Captain Marvel. Ia mulai ditayangkan pada tahun 2019, dan film ini telah diterbitkan oleh Kevin. Dan pengarang film ini ialah Anna Bonden dan juga Ryan. Film ini berdurasi selama 124 menit. Yang saya kaji dalam penyelidikan ini bertajuk Captain Marvel. Ia mulai ditayangkan pada tahun 2019 dan ia telah diterbitkan oleh Kevin. Pengarang dalam film ini ialah Anna Bonden dan juga Ryan. Film ini berdurasi selama 124 menit. Struktur plot dalam ketiga-tiga film ini mampu mempengaruhi keterujaan penonton. Struktur plot dalam sebuah film disusun secara berkronologi dan bukan berkronologi. Perbicaraan tentang wanita dalam film kerap menunjukkan dan menggambarkan wanita sebagai subjek utama dalam sebuah film untuk menggambarkan kedudukan dan martabat mereka dalam kalangan masyarakat oleh pengarang lelaki dan wanita. Ketiga film ini pelakon utamanya merupakan seorang wanita. Ini menimbulkan unsur feminisme dalam film ini. Dalam film ini juga, ia telah menaikkan martabat seorang wanita dan juga ia memperlihatkan kekuatan seorang wanita yang sering dianggap lemah dalam masyarakat kini. Secara realiti kehidupan manusia, wanita ini berperanan penting. Mereka tergolong dalam golongan yang lemah lembut, baik hati, sopan santun, berbudi bahasa, bertanggung jawab. Struktur plot dalam ketiga-tiga film ini mampu mempengaruhi keterujaan penonton. Struktur plot dalam sebuah film disusun secara berkronologi dan bukan berkronologi. Struktur kronologi merupakan struktur konvensional. Ia terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama permulaan, yang kedua pertengahan, dan yang ketiga pengakhiran ataupun pelarian. Struktur plot yang menyusun penceritaan dalam sebuah film akan memastikan audiens memenuhi objektif yang ingin disampaikan dalam film. Malahan struktur plot juga akan memastikan tempo pergerakan cerita akan terus menarik minat dan perhatian audiens. Seterusnya, permasalahan kajian. Watak utama dalam film Wonder Girl, Supergirl, dan juga Captain Marvel ini menimbulkan persoalan tentang perwatakan dan pergolakan wanita yang merupakan
watak utama dalam film ini. Oleh itu, pengkaji akan mengkaji tentang perwatakan dan juga pergolakan watak utama wanita dalam film ini. Fantasi Barat mempunyai struktur plot yang menarik dan mampu menambah keterujaan penonton. Dalam film yang dikaji ini mempunyai struktur plot yang menarik karena sering mendapat sambutan dari audiens. Oleh itu, pengkaji akan menguraikan struktur plot yang terdapat dalam film ini. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini amatlah penting dalam sesuatu penyelidikan. Ini karena ia dijadikan sebagai rujukan dan juga panduan yang menggerakkan tujuan penyelidikan sehingga selesai. Dalam penyelidikan ini mempunyai 3 objektif, yaitu yang pertama, mengkaji perwatakan dan pergolakan watak utama wanita yang terdapat dalam film Supergirl, Wonder Woman, dan juga Captain Marvel. Dan yang kedua, yaitu menguraikan struktur plot yang terdapat dalam film Supergirl, Wonder Woman, dan juga Captain Marvel. Yang ketiga, yaitu menganalisis unsur feminisme. Terusnya, sorotan literatur atau kajian lepas, yaitu sorotan literatur ini merupakan kajian-kajian lepas oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Dalam bahagian ini saya telah membuat 5 bahagian. Dalam bahagian yang pertama, yaitu tentang sorotan film, yaitu saya telah memilih Anissa Seraji tentang takrifan film. Beliau berpendapat bahwa takrifan film merupakan image yang terhasil dalam bentuk visual yang bergerak dan mengandungi unsur-unsur penceritaan yang ditulis, diolah dalam bentuk dialog, visual, dan bunyi, yang kemudiannya direkam menggunakan kamera, diolah dengan pelbagai kepentingan dan matlamat untuk dipamerkan secara tayangan dalam panggung-panggung dan juga television. Sorotan literatur film yang kedua, yaitu menurut Naim Haji Ahmad, beliau berpendapat bahwa film merupakan satu gerakan seni yang memaparkan cerita atau cerminan kepada budaya masyarakat tertentu, atau ia juga merupakan pemikiran dan juga cetusan perasaan pembikinnya. Beliau juga berpendapat bahwa sebuah film juga merupakan sebuah cerita tentang kehidupan yang tidak hanya terbatas kepada manusia sahaja. Seterusnya, sorotan literatur bahagian kedua, yaitu tentang sorotan literatur watak. Menurut Syahid Phil, watak adalah nadi kepada struktur naratif untuk membina atau memperkembangkan sesuatu lakon layer. Manakala dari sudut kesan psikologi pula, watak merangkumi aspek-aspek psikologi, sosiologi, dan fisiologi. Bagi ketiga-tiga watak ini boleh juga dikategorikan sebagai latar belakang cerita yang ingin mempengaruhi tindakan watak di dalam cerita. Seterusnya, dalam bagian ketiga, sorotan literatur, yaitu tentang plot. Plot didefinisikan sebagai satu jalan cerita yang berkaitan atau sengaja dan diaturkan oleh penulis. Dalam bagian ini saya telah mengkaji sebuah artikel, yaitu oleh Foster E.M. dalam bukunya Aspect of the Novel. Dan terusnya dalam bagian sorotan literatur yang keempat, yaitu berkaitan dengan feminisme. Menurut Bashin dan Khan dalam Mustaqim, feminisme didefinisikan sebagai satu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum wanita dalam masyarakat, di mana tempat kerja atau dalam keluarga. Ia juga merupakan tindakan sadar oleh wanita dan lelaki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan yang harmoni antara lelaki dan wanita, serta bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Seterusnya, sorotan literatur dalam feminisme, yaitu menurut Ratna, feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara
perempuan, dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di dalam kalangan masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan juga yang paling penting adalah berlakunya konflik gender. Feminis mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat, atau lebih jauh lagi, feminis menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki. Seterusnya, sorotan literatur dalam bagian kelima, yaitu sorotan literatur tentang metodologi yang digunakan. Menurut MC Milan, konten analisis merujuk kepada teknik yang digunakan untuk menganalisis kandungan analisis yang diperolehi dari berbagai sumber. Kebiasaannya, ia digunakan untuk menganalisis dokumen serta image yang berbentuk visual, sama ada bergerak atau tidak bergerak. Di antara dokumen-dokumen yang dirujuk oleh konten analisis adalah seperti surat kabar, novel, animasi, surat pribadi, diary, majalah, pengiklanan, gambar-gambar, film-film, dan rancangan dalam television. Seterusnya, terdapat perkara yang perlu dibincangkan untuk menjelaskan bagaimana pengkaji hendak mengkaji tentang film-film yang dipilih dengan lebih berkesan. Di sini pengkaji akan membincangkan tentang kaidah-kaidah atau pendekatan yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat dalam melaksanakan penyelidikan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan artikel Quantitative of Research Methodology, kaidah ini merupakan data yang diperoleh daripada perkataan image-image atau gambaran, ekspresi yang dapat menggambarkan sesuatu keadaan atau suasana sebenar. Terdapat beberapa metodologi yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif ini, antaranya participate observation, etnografi, fotografi, sosiometri, case study, dan juga content analysis. Pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini terdapat kaidah yaitu sampel. Berdasarkan artikel MC Milan, sampel merupakan bahan yang hendak dikaji. Dalam bagian ini, perkara yang perlu ada yaitu seperti media dan dokumen yang dijumpai, dan tarikh dan masa maklumat dijumpai. Dalam kaidah ini, ia juga melibatkan apa yang hendak dikaji. Berdasarkan penyelidikan ini, pengkaji akan mengkaji unsur feminisme dalam film-film yang terpilih, yang menunjukkan unsur feminisme di dalam film tersebut. Oleh itu, pengkaji akan mengkaji unsur feminisme. Dalam pendekatan kualitatif juga terdapat kaidah yaitu coding. Merujuk MC Milan, ia merupakan salah satu kriteria penting dalam konten analisis. Selain itu, ia merujuk kepada apa yang dicari atau ia akan wujud daripada apa yang dikaji dalam unit analisis, dan merupakan data yang terlibat dalam konten analisis. Contoh, dalam penyelidikan ini, pengkaji akan mengkaji elemen yang berikut, seperti plot. Dalam kaidah coding juga, pengkaji telah menggunakannya untuk mengkaji watak dan perwatakan watak utama dalam 3 film yang telah dipilih. Dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan kepada 3 film fantasi barat sahaja, yaitu film Supergirl, Wonder Woman, dan juga Captain Marvel. Selain itu, pengkaji juga membuat limitasi terhadap kajian watak dan pergolakan watak utama dalam film yang telah dipilih sahaja. Selain itu, pengkaji juga hanya akan menguraikan struktur plot yang terdapat dalam 3 film yang telah dipilih oleh pengkaji. Dan yang terakhir, pengkaji hanya menganalisis unsur feminisme yang terdapat film yang telah dipilih oleh pengkaji sahaja. Secara keseluruhannya, penyelidikan tentang film-film ini sudah banyak dilakukan.
Namun, kajian ini adalah berbeza daripada segi dapatan kajian dan juga metodologi yang digunakan oleh penyelidik. Melalui penyelidikan ini bukan sahaja menambah sumber rujukan pada masa akan datang kepada pengkaji-pengkaji yang lain, tetapi melalui teori yang digunakan oleh pengkaji, ia akan mengubah anggapan atau pandangan masyarakat terhadap golongan wanita.